itu urusannya sendiri. Paham gak? Ya, sudah waktunya Pak Sunar, ya, sudah waktunya dan sudah saatnya semua seluruh kuburan terhapus, tidak ada lagi di muka bumi ini. Sudah waktunya, sudah saatnya seluruh rumah sakit itu tidak berfungsi, dan sudah saat serta waktunya seluruh penjara itu tidak berfungsi, dan sudah waktunya rumah bambu itu tidak ada lagi di dunia ini. Tutup reok itu nggak ada lagi di dunia ini. Sudah waktunya, sudah saatnya, dan itu bermula dari kita-kita. Untuk malam ini saya ingin menekankannya. Malam ini saya ingin menekankan, jangan pernah kita lupa, jangan pernah kita lalai bahwa keberadaan kita di sini adalah Manekung. Dan saat-saat akhir abad ini adalah zamannya Manekung. Sesungguhnya kejadian Manekung itu bukan ketika kita di sini saja. Selesai Manekung di sini, di luar pun sesungguhnya kita masih dalam sikon Manekung. Karena apa? Karena di abad terakhir ini zamannya memang zaman Manekung. Barang siapa yang tidak mau menekung, itulah calon-calon yang nantinya akan tersapu. Gitu. Siapa yang tidak mau mengakui Manekung, itulah calon-calon yang nantinya akan tersapu. Karena apa? Karena zaman abad terakhir ini zamannya zaman Manekung, sudah bukan zamannya itu ini dan Manokwari lagi. Kalau dalam bahasa awamnya, saat ini adalah waktunya bertobat gitu. Kalau tidak segera bertobat, segala kejadian itu terjadi, itu nggak ada waktu lagi, nggak ada kesempatan lagi. Jadi Manekung itu sesungguhnya universal. Manekung itu tidak berlaku hanya untuk para pelaku Manekung saja. Bahkan orang awam sekalipun sesungguhnya, disadari nggak disadari nih ya, disadari nggak disadari, sesungguhnya dia sedang berada di zaman Manekung. Hanya saja mereka tidak sedang Manekung, walaupun sedang tinggal atau masuk di zaman Manekung atau era Manekung. Nah, di zaman Manekung atau di eranya Manekung itu yang paling berlaku hanya kesadaran. Selain kesadaran itu nggak berlaku sama sekali. Sekalipun berlaku nggak maksimal ya. Karena sudah bukan zamannya ya. Jadi yang berlaku di zaman Manekung ya kesadaran. Makanya jangan bosan saya mengungkap kesadaran, karena kesadaran jika harus diungkap nggak ada habisnya. Itulah kesadaran. Nah, karena ini zamannya zaman Manekung, bukan saja yang sedang Manekung. Karena ini zamannya zaman Manekung, bukan hanya yang sedang Manekung. Yang tidak sedang Manekung saja harus murni, harus bersih. Kenapa? Karena tujuan Manekung, titik temunya Manekung adalah suci. Jadi apapun itu harus bersih, apapun itu harus murni. Ini terlepas dari yang sedang Manekung atau tidak Manekung, gitu. Kalau sampai terjadi ada kejadian
kesedihan yang dilakukan dan itu tidak murni, tidak bersih, ketika dia punya kesempatan menekung, berat. Berat. Kenapa? Karena ini zamannya menekung, ini eranya menekung. Apapun itu dan bagaimanapun itu harus murni, harus bersih. Panjenengan ngerti nggak? Sudah paham nggak? Bersih itu seperti apa? Murni itu seperti apa? Gitu. Jika ada seorang manusia didesain sebagai penjahat, kelakuan jahatnya juga harus murni. Apalagi bukan penjahat. Nah, untuk mengetahui murni atau tidaknya, bersih atau tidaknya, kan kesadaran yang digunakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti apa yang kita lakukan kalau tanpa kesadaran? Dengan kesadaran saja ada kalanya kita tidak mengerti, apalagi tanpa kesadaran. Kenapa kok harus murni, harus bersih? Karena tujuannya suci, dan suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Kenapa sih kok sibuk? Ada apa? Suci itu tidak bisa dicampuri dan tidak bisa tercampuri oleh apapun selain suci itu sendiri. Artinya kalau suci ini disederhanakan, berarti kan dia bersih, berarti dia murni. Sedangkan pengertian daripada bersih atau murni itu sendiri adalah asli, maksudnya itu asli. Ya, asli. Murni bersih itu bukan tentang kotoran, bukannya. Bukan. Murni bersih itu asli maksudnya. Asli. Tidak tercampuri. Tidak kecampuran. Satu misal contoh. Maaf, saya menggunakan tangan kiri. Ini labu rebus, ya. Ini labu. Ini bisa dikatakan labu karena tidak ada apapun yang menempel di sini. Tapi ketika labu rebus ini saya tempelkan ke asbak dan ada kotoran-kotoran asbak itu nempel di sini, nah itu yang jadi labu ini sudah tidak bisa disebut labu lagi. Karena apa? Karena ada sesuatu lain yang menempel di labu ini. Gitu. Ini maksud daripada murni, bersih. Contoh misal, abu rokok yang ada di asbak itu sekalipun, itu bisa dikatakan murni kalau tidak ada sampah di situ, karena dia asli abu rokok. Begitu juga dengan comberan. Kita mengatakan comberan itu kotor, ya enggak? Tapi kalau itu asli comberan, tidak ada kulit pisang di dalamnya, comberan itu bisa dikatakan murni atau asli. Ini maksud daripada murni, ini maksud daripada bersih. Jadi bersih itu tidak ada sesuatu lain yang ikut menempel,
Kalau ada sesuatu lain yang menempel di dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa memasuki suci. Kalau ada sesuatu lain yang menempel di dalam diri kita, kita tidak akan pernah sampai di yang disebut kesempurnaan abadi. Karena kesempurnaan abadi itu suci, dan suci itu tidak bisa tercampuri dan tidak bisa kecampuran oleh apapun selain suci itu sendiri. Jadi tidak ada selain suci yang bisa memasuki suci, karena suci itu murni, suci itu asli, dan keasliannya, kemurniannya tidak bisa tercampuri, tidak bisa tercampuri. Kenapa? Kesempurnaan abadi yang di dalamnya hanya ada suci, dan suci itu sesungguhnya sesuatu yang murni, yang tidak bisa dicampuri dan tercampuri oleh apapun. Dari sanalah semua itu berasal, dan kesanalah semua itu akan kembali. Selain kesempurnaan abadi yang di dalamnya hanya ada suci, itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk akan hancur di akhir zaman, karena makhluk itu berbahan. Lantas ada apa di dalam kesempurnaan abadi itu? Tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Itu keadaan kesempurnaan abadi. Karena sebab itu kesempurnaan abadi, kedalaman kesempurnaan abadi disebut suci. Jadi suci itu tidak ada apa-apa. Suci itu murni sesungguhnya. Suci itu asli. Asli itu suci, murni itu suci. Itulah keadaan bagian dalam kesempurnaan abadi. Tempat di mana dulu kita masih menjadi satu dengan Maha Suci. Ketika kita masih menjadi satu dengan Maha Suci, itu belum ada apa-apa. Ya. Apa-apa itu belum ada pada waktu itu. Setelah kita berpisah dengan Maha Suci, baru mulai ada apa-apa. Apa-apa menjadi ada. Jadi kesempurnaan abadi yang di dalamnya hanya ada suci. Disinilah kita dulu manunggal, menjadi satu kesatuan dengan Maha Suci. Dan disinilah kita dicipta, diperjanjikan, yang kemudian diutus turun ke bumi. Sehingganya kita berpisah dengan Maha Suci. Lalu untuk apa Maha Suci mengutus kita turun ke bumi? Tak lain dan tak bukan untuk mengkoneksikan masing-masing kesadaran cinta kasih sayangnya, bukan yang lain, bukan tentang yang lain. Karena apa? Karena dengan
kesempurnaan itu terjadi dimanapun tanpa terkecuali. Ketika kesadaran cinta kasih sayangnya tidak terkoneksi, maka disitulah akan muncul masalah. Disitulah akan muncul masalah. Sesungguhnya masalah itu nggak ada, perkara itu nggak ada. Yeah. Jadi Maha Suci itu tidak menciptakan miskin. Kalau harus diperlebar, kalau harus diperjelas ya, kalau harus diperjelas, Maha Suci itu tidak pernah menciptakan miskin, tidak pernah menciptakan penyakit, tidak pernah menciptakan kekurangan, kesedihan, penderitaan. Bahkan Maha Suci itu tidak pernah menciptakan mati. Yang dia ciptakan adalah kesempurnaan abadi. Apapun yang dia ciptakan adalah kesempurnaan abadi. Untuk kesempurnaan abadi ini, Maha Suci rela berpisah dengan bagian datnya. Untuk sebuah kesempurnaan abadi, Maha Suci rela berpisah dengan sebagian ruhnya. Ada perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang lebih tinggi dari yang sudah Maha Suci lakukan. Kita bisa dengan asik mengatakan istri kita adalah garwa sigarane nyawa pret, modus. Tidak ada perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang melebihi apa yang sudah Maha Suci lakukan. Dia rela berpisah dengan sebagian ruhnya, dia rela berpisah dengan sebagian datnya hanya untuk kesempurnaan abadi yang dia kehendaki. Namun kesempurnaan abadi yang dia kehendaki itu tidak terjadi di seluruh sudut dunia, karena apa yang dia ciptakan enggan untuk mengkoneksikan antar sesama kesadaran cinta kasih sayangnya. Sebab itu masalah ada di mana-mana, perkara ada di mana-mana. Kalau setiap manusia hidup mau kembali ke desain aslinya, sesuai dengan rancangan Maha Suci, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Yang ada hanya kesempurnaan abadi. Dan yang namanya kesempurnaan abadi itu tanpa cacat apapun. Nah, Maha Suci akan lakukan ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena dia sudah menurunkan ratusan bahkan mungkin ribuan peringatan. Namun nyaris tidak ada yang menggubris, termasuk kita di masa lalu. Mungkin bermula dari diri kita sendiri. Lambat laun semua manusia hidup akan kembali kepada desain awal. Jika ini terjadi secara meluas, satu persatu rumah sakit akan runtuh jika tidak berfungsi
Kenapa nggak ada orang sakit? Lawang Maha Suci tidak pernah menciptakan penyakit. Penyakit itu ada karena dirinya sendiri, bukan karena Maha Suci. Kalau hal ini terjadi secara meluas, satu persatu kemiskinan terhapus, kesusahan terhapus, ketidakadilan terhapus. Karena Maha Suci tidak menciptakan semua itu. Kalau ini sampai terjadi secara luas, lembaga pertahanan terhapus. Kalau ndak runtuh, nggak berfungsi, jadi sarang serangga karena tidak berpenghuni. Ini yang konyol nih, ini yang ekstrim nih. Kalau ini terjadi secara meluas, satu persatu kuburan akan rata menjadi kebun padi, karena tidak ada manusia hidup yang mati, sebab Tuhan atau Maha Suci tidak pernah menciptakan yang namanya kematian. Alasannya, nah kalau mati namanya ndak hidup, kalau mati namanya bukan hidup, hidup kok mati, kan lucu. Dan ketika itu terjadi, Maha Suci sudah bukan gaib lagi di mata makhluknya. Jadi kita tidak perlu bersusah payah memainkan politik yang kejam, yang katanya mau menghapus kemiskinan, penderitaan, ketidakadilan. Ngedebus. Tidak perlu, itu tidak perlu diupayakan. Kita benahi saja diri kita masing-masing agar sesuai, agar kembali kepada desain asli kita, seperti ketika Maha Suci menciptakan kita. Hal apapun jadi ada dan terjadi karena kita merubah desainnya atau tidak memanfaatkan desainnya. Halo, kenapa jadi sibuk sendiri? Ini adalah kehendaknya. Karena ini adalah kehendaknya, tidak terlampau lama ini akan menjadi skala besar. Artinya secara meluas, seluruh makhluk hidup, terutama yang disebut manusia, akan kembali kepada desain awal. Karena dia menghendaki akan hal ini. Berbahagialah kita karena kita terpilih dan terpanggil lebih awal dibanding mereka.
alasan kedua, kenapa manusia hidup diutus untuk turun ke bumi? Karena hanya makhluk yang disebut manusialah sebagai wakilnya secara kasat mata atau secara nyata. Sebab itu makhluk hidup yang disebut manusia mendapat julukan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena hanya melalui manusia, makhluk lainnya bisa mencapai kesempurnaan abadi tersebut. Ya. Kalau bahasa Tuhan, aku serahkan dunia ini, rawatlah dia. Dia adalah milikmu seutuhnya. Itu bahasa Tuhan kepada manusia. Makhluk apapun itu, makhluk apapun itu sesungguhnya ingin disentuh tangan kita. Kalau dia bisa berubah menjadi makanan, dia ingin sekali dimakan oleh kita. Karena hanya dengan seperti itu, dia bisa mencapai kesempurnaan abadi. Tumbuhan apapun sesungguhnya ingin disentuh oleh kita. Jika dia bisa dijadikan makanan, maka tumbuhan apapun ingin sekali dimakan oleh kita. Karena hanya melalui seperti itu, dengan cara begitu, dia bisa mencapai kesempurnaan abadi. Tidak seperti manusia. Dan setahu saya, seluruh makhluk itu mempunyai cara sendiri untuk membuat manusia ingin memakannya. Setiap tumbuhan itu mempunyai cara sendiri-sendiri yang menjadikan manusia keluar keinginannya untuk memakan. Dan itulah harapan mereka kepada kita. Ada tanda kutip di situ. Tapi jika yang memakannya, jika yang menyentuhnya adalah manusia-manusia yang tidak bersih pikirannya, tidak bersih hatinya, tidak bersih syahwatnya, selain dia mengecam, sesungguhnya kita telah membunuh dan menghancurkan sesama makhluk hidup. Maka sesama makhluk hidup itu diberi tugas untuk mengkoneksikan kesadaran cinta kasih sayang antar sesama makhluk hidup, bukan untuk membunuh apalagi menghancurkan. Kalau kita sampai terlepas dengan yang namanya kesadaran, nah semua yang sudah saya informasikan itu, nah itu di dalam lingkaran kesadaran. Nah kalau kita sampai lepas dengan yang namanya kesadaran, jangan pikir kita makan nasi itu tidak membunuh.
dalam nasi itu ada hidup, di dalam nasi itu ada anasir. Sama seperti kita, karena dia juga makhluk. Jangan kau anggap makan nasi itu tidak membunuh. Jangan kau anggap minum air itu tidak membunuh. Satu gelas air itu jutaan kuman di dalamnya yang kita bunuh. Artinya sekali minum segelas air sudah berapa makhluk yang kita bunuh. Maka kita diutus ke dunia ini hanya untuk mengkoneksikan kesadaran cinta kasih sayang. Namun dengan kesadaran yang kita miliki, yang sudah terlatih, apapun itu dapat menjalin cinta kasih sayang. Artinya apapun yang kita masukkan ke dalam mulut dengan sukarela dia, karena dia berhasil mencapai kesempurnaan abadi. Sewenangnya pol. Nah, begitu melalui tenggorokan dan sampai di organ perut, dia akan merubah dirinya menjadi fungsi-fungsi yang dapat bermanfaat untuk seluruh organ tubuh kita. Itu panjang ya cerita saya tadi, dan kesimpulannya hanya ada di satu kalimat, yaitu kesadaran. Itu penting dan perlunya kesadaran, dan dia bisa dikatakan sebagai penentunya. Sempurna atau tidaknya ada di kesadaran, abadi atau tidaknya ada di kesadaran. Dan sekali lagi saya katakan, panjenengan di sini sedang berlatih itu agar supaya bisa menjadi jembatan kesempurnaan abadi bagi makhluk-makhluk lainnya. Dan itu desain asli dari Maha Suci. Jadi Maha Suci mendesain kita itu sebagai jembatan kesempurnaan abadi bagi makhluk-makhluk lainnya. Melalui kita lah, melalui manusia hiduplah makhluk lain bisa sampai kepada Maha Suci. Jika tidak melalui yang namanya manusia hidup, tidak bisa. Dia mau lewat mana? Lawan jembatannya itu manusia hidup. Tapi manusia hidup yang mana dulu? Nah, kalau manusia hidup yang sedang diperbudak oleh anasirnya, disetur sama anasirnya, ya nggak bisa. Yang ada saling bunuh. Mulut kita menikmati konyah-kanyah, ngunyah makanan. Mulut kita menikmati kunyahan demi kunyahan. Tapi yang dikunyah itu berontak, bahkan menasek. Tak tinggal menunggu. Saya sedang menginformasikan sesuatu yang teramat penting buat panjenengan. Tolong dengarkan, agar pikiran panjenengan bisa merekam, hati panjenengan bisa merekam, syahwat panjenengan bisa merekam. Nah, kalau ekspresi panjenengan seperti itu, bagaimana mungkin panjenengan bisa mencerna apa yang saya sampaikan? Gunakan kesadaranmu untuk mengarah kepada saya. Jangan terpengaruh oleh suara saya, jangan terpengaruh oleh bahasa saya, tapi sadari apa yang saya bahasakan. Itu
Semua orang-orang cerdas ngerti masalah ini. Semua orang-orang cerdas paham tentang ini. Semua orang-orang cerdas tahu tentang ini. Namun entah mengapa kebijaksanaan saya hanya mampu mengatakan mungkin ini kehendak Maha Suci. Mungkin ini skenario-nya Maha Suci. Karena saking tidak inginnya, saking tidak maunya, pikiran saya ternodai, hati saya ternodai, sahabat saya ternodai. Kalau saya katakan orang cerdas itu pelit, berarti saya sudah ternoda di sini. Nah, karena pelit akhirnya tidak mau mengabarkan kepada yang lainnya, menyampaikan kepada yang lainnya. Tentang hal ini saya tidak peduli. Saya dikatakan sombong, berbicara setinggi langit, tidak peduli. Lebih baik saya berbicara setinggi langit, lebih baik saya sombong, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk sesama hidup. Untuk apa tidak sombong? Untuk apa tidak berbicara tinggi? Kalau hanya diam tok, sementara keburukan-keburukan itu terjadi di depan mata. Daripada menjadi orang wicaksana tapi diam tok ketika keburukan itu terjadi, lebih baik saya menjadi manusia sombong tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk sesama makhluk hidup. Makanya dengan perkataan-perkataan apapun saya nggak peduli. Yang penting saya bisa melakukan sesuatu. Yang penting saya bisa berbuat sesuatu. Dan sesuatu yang saya lakukan itu atas dasar kesadaran cinta kasih sayang. Bukan tentang yang lain. Setinggi apapun ilmu pemahamannya, ilmu pengertiannya, ilmu pengetahuannya, bahkan ilmu kesaktiannya, sehebat apapun, setinggi apapun, jika ada keburukan terjadi di depan matanya kok diem tok, apa gunanya? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Nah, karena saya tidak mau cawe-cawe, itu urusan Tuhan. Bisa nih. Makanya galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu itu ada firman Tuhan. Sehingga tahu mana perbuatan yang ikut campur urusan Tuhan, mana perbuatan yang tidak ikut campur urusan Tuhan. Orang cerdas kok cuntal pikirnya. Andai saja Maha Suci itu berpikir tentang untung rugi, sangat rugi sekali Maha Suci menciptakan otaknya yang cerdas kalau tidak ada yang bisa dia lakukan ketika keburukan terjadi di depan matanya. Mending jadi orang sombong, tapi bisa melakukan sesuatu untuk sesama makhluk hidupnya demi kebaikan. Itu loh kesadaran. Tidak semua orang hebat itu memiliki kesadaran. Saya berani katakan tidak semua orang hebat memiliki kesadaran. Buktinya keburukan terjadi di mana-mana, tapi apa yang mereka bisa lakukan? Numpak ibu junit pak nembur kasur, karena manfaatkan uang rakyat. Wah, hebat apaan itu? Tidak lebih dari seorang pecundang itu. Kemiskinan di mana-mana, kematian di mana-mana, penderitaan di mana-mana. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang hebat? Diam tok, masa bodoh. Lebih baik saya sombong daripada seperti itu. Tapi saya bisa melakukan sesuatu kebaikan bagi sesama makhluk hidup.
Panjenengan pun harus sama seperti itu, karena panjenengan didesain, karena kita semuanya didesain untuk hal itu. Apapun yang terjadi, kecaman apapun yang mengarah panjenengan, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Karena kebaikan sudah saatnya terjadi, kebenaran sudah saatnya terjadi, sudah waktunya terjadi kebenaran itu, kebaikan itu. Nah, karena sudah waktunya, apapun yang merintangi tidak akan bisa, karena sudah waktunya terjadi. Kalau dulu-dulu kebaikan bisa dirintangi, sekarang kebaikan tidak bisa dirintangi, karena sudah waktunya, sudah zamannya. Jadi suatu saat kalau panjenengan sampai mendengar panjenengan disebut-sebut kafir, sesat, jangan takut, jangan takut, maju terus, tebar seluas mungkin kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jangan takut, karena sesungguhnya nggak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Apa yang ditakuti? Panjenengan boleh takut kalau soal keburukan. Karena apa? Karena Maha Suci tidak menciptakan keburukan. Kalau kita sampai melakukan keburukan, berarti kita mengkhianati Maha Suci. Nah, itu boleh panjenengan takut. Tapi kalau soal kebenaran, kebaikan, jangan pernah takut. Karena itu adalah ciptaan Maha Suci dan desain Maha Suci kepada diri kita. Sekali lagi, sebegitu panjang lebarnya saya ngomong, pondasinya hanya kesadaran. Sebab itu hampir setiap saya duduk di sini, yang saya jadikan bahan tetap kesadaran, tapi masakannya berbeda-beda. Dan sampean orang bosen. Itu. Nggak ngelamun. Itu istri saya sudah ada 4 bulan lebih nggak telepon dia. Ini baru setelah saya telepon pakai video dan saya ajak kadangan, nggak pacaran. Dia saya telepon dengan video tapi saya ajak kadangan. Bukan hahi Mas Jainal. Saya nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Ini Mas Jainal pengen ngeliat katanya. Tuh. Rahayu. Gelap. Sampean itu macem-macem. Ya gelap lah, orangnya memang hitam. Mas Jainal kan hitam, kamu katain gelap, kan tersinggung dia mah. Oh, suaranya yang kurang jelas, soalnya pakai sound system. Ya wis tak deleni kene ben budek kuping monggo. Nah. Itu jelas enggak? Ya, banget. Kesadaran yang di setiap saatnya sedang kita kaji, yang di setiap saatnya sedang kita latih, yang di setiap saatnya sedang kita asah, agar nantinya menjadi sarana kita dalam hal apapun. Dan hanya dengan kesadaran inilah seluruh penderitaan yang tersebar di seluruh penjuru dunia terhapus. Jadi nggak ada jalan. Kalau diistilahkan sebuah jalan keluar, nggak ada jalan keluar. Kalau disebut-sebut sebagai solusi, nggak ada solusi selain
mau tidak mau kembali kepada desain awal. Nggak mau kembali ke desain awal, ke desain aslinya Maha Suci. Waduh, yang penting jangan sambat saja, jangan mengeluh. Nggak apa-apa, kita keluar dari desain aslinya Maha Suci, nggak apa-apa, dan Maha Suci nggak mempermasalahkan. Yang penting jangan pernah mengeluh, karena itu adalah perbuatannya sendiri. Dan harus siap disapu, karena itu adalah sampah dunia. Serius, sungguh-sungguh, dan berhati-hatilah panjenengan mengkaji kesadaran. Bukan rasa lagi yang kita kaji di sini. Di dalam manekung kita tidak sedang mengkaji rasa, kita sedang tidak mempelajari rasa, tapi kesadaran. Kalau kadangan itu mengkaji rasa, tapi kalau manekung itu mengkaji kesadaran, bukan rasa lagi. Di dalam rasa belum tentu ada kesadaran, tapi di dalam kesadaran sudah pasti ada rasa.